Hari ini gue bakalan ngobrolin salah satu laptop. Dia ini jarang disorot, tapi dia punya potensi yang luar biasa. Yoi, gue sekarang mau ngebahas laptop ini. Laptop Dell Attitude 5300. Jadi awal ceritanya kayak gini. Awalnya gue lagi nyari-nyari laptop bekas buat kerja kantoran. Terus gue tiba-tiba nemuin laptop Dell ini. Terus di situ gue sempet mikir, ini tuh laptop kantoran. Tapi pas gue cek-cek lagi, ternyata dia tangguh juga ya. Dan bisa ngerjain beberapa kerjaan secara bersamaan. Nggak pakai banyak basa-basi lagi, di situ gue langsung check out laptop ini. Nah sekarang gue bakalan ngasih tahu ke kalian semua mengenai spek-spek atau enggak worth it gak sih laptop Dell 5300 di tahun 2025 ini. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Sekarang pertama-tama kita bahas bagian desainnya dulu. Ya, kalau misalkan kalian lihat nih di layar kamera, dia ini punya desain yang nggak neko-neko, punya hitam yang doff banget, dan bodinya itu mulus. Kalau lu semua nyari laptop yang kesannya itu flashy, terus warna-warni, kelihatan lucu, laptop ini bukan solusinya. Karena menurut gue pribadi, laptop ini tuh kelihatannya kalem, minimalis, profesional gitu loh buat kerjaan sehari-hari. Tapi jangan salah bro, walaupun tampilannya itu dia kalem, build quality-nya jangan ditanya, dia benar-benar mantap. Bodinya itu kokoh, solid, dan walaupun dia dari plastik, feel-nya tuh nggak murahan. Lu bisa ngerasa ini laptop emang dibikin buat tahan banting, cocok buat kerja kantoran, dibawa meeting sana sini, lempar sana sini. Dan yang paling gua suka itu dari ukurannya. Ukurnya itu dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari bagian layar, dia cuman punya layar 13,3 inci aja, bener-bener minimalis lah. Dan kalau kita cek bagian beratnya, dia cuman punya berat sekitar 1,3 kilogram aja tuh. Enteng banget. Kalau kita ngomongin bagian layar, balik lagi dia cuman punya layar 13,3 inci. Dia udah full HD juga, terus punya panel IPS. Bagian warnanya dia nggak terlalu wow, brightness-nya juga sekitar 250 nits, ya lumayan lah ya buat kerja indoor. Dan kalau teman-teman kerja di bidang editing, menurut gua laptop ini kurang cocok karena dia nggak punya akurasi warna yang tinggi. Tapi kalau buat ngetik di Word, ngetik di Excel, terus buat Zoom meeting, ini masih oke banget sih. Oh iya, bagian bezelnya itu dia tipis banget. Dan kalau teman-teman sering Zoom meeting, nah di bagian webcamnya ini, dia biasa aja kayak laptop pada umumnya. Sekarang kita masuk ke bagian jantung alias bagian performanya. Nah, laptop ini tuh biasanya datang dengan prosesor Intel Core i5 atau enggak i7 Gen 8, khususnya i5 8365U. Ya gue tahu ini prosesor dari tahun berapa gitu. Tapi buat kerjaan kantoran kayak ngetik, browsing banyak tab, Zoom meeting, editing ringan, sampai coding ringan, ini masih bisa ngacir bro. RAM-nya juga dia bisa upgrade sampai sekitar 32 GB. Jadi kalau defaultnya 8 GB dan lu ngerasa kurang, tinggal ganti aja. Bagian storage-nya pun dia udah pakai SSD teman-teman. Jadi nggak lelet-lelet banget lah. Karena kemarin gue sempat nyobain buka beberapa tab, terus buka Spotify, terus buka Excel, Word. Ya dia masih aman banget. Tapi balik lagi, kalau kalian pakai laptop ini buat kerjaan editing, apalagi ngedit 4K, ya siap-siap aja. Nanti bagian kipasnya bakalan kedengeran banget keluar. Dan kalau kita ngebahas bagian port, Dell ini sama sekali nggak pelit. Karena lu bakalan dapat USB-A, USB-C, HDMI, RJ45, micro SD reader, sama audio jack. USB-C-nya juga dia udah bisa buat charging dan juga display. Jadi kalau lu punya charger Type-C universal itu bisa banget dipakai. Nah, bagian Wi-Fi-nya dia udah oke. Walaupun yang lama dia masih pakai Wi-Fi tipe 5, tapi dia upgradable kok. Apalagi kalau teman-teman suka ngotak-ngatik software ya, bisa di-upgrade bagian Wi-Fi-nya. Terus, yang terakhir kita masuk ke bagian baterai.
Well, karena laptop ini termasuk laptop jadul, jadi kalau teman-teman ngerjain kerjaan itu agak berat, kayak buka editing segala macam, dia cuman kuat 4 sampai 5 jam aja. Tapi kalau teman-teman pakainya itu cuman buat Word atau enggak cuman buat YouTube aja atau enggak buka Spotify, dia masih oke lah, sekitar 7 atau 8 jam. Dan setelah gue beli laptop ini, di sini gue bakalan ngerangkum nih sedikit beberapa kekurangan yang dimiliki sama laptop Dell. Nah, yang pertama, buat kalian yang suka laptop dengan penuh gaya, ini nggak cocok banget karena dia desainnya simple, hitam doff, dan looks-nya juga buat kantoran banget. Dan yang kedua, kalau kalian bawa laptop ini buat maininnya di outdoor, itu bagian pencahayaannya jelek banget teman-teman. Jadi lebih cocok di indoor aja. Terus ke bagian webcam, dia webcamnya menurut gua ya, dia masih kurang. Dan di bagian performa, dia sama sekali nggak cocok buat teman-teman yang sering main game berat atau enggak editing 4K atau enggak Photoshop segala macam, desain dia sama sekali nggak cocok teman-teman. Dan kesimpulannya adalah kalau teman-teman di rumah masih mahasiswa dengan pengerjaan yang biasa aja lah, kayak cuman ngetik-ngetik atau enggak bikin PPT, ini laptop masih oke. Dan jangan juga kalian berharap laptop ini punya performa sama kayak MacBook Pro yang harganya 20 jutaan. Ini bener-bener jauh. Dan buat kalian yang nanya-nanya tentang harga, laptop ini tuh dijual kisaran 3-4 juta aja. Bahkan ada juga yang ngejual di angka 3 jutaan doang, tergantung speknya lah. Dan dengan harga segitu, menurut gua masih worth it. Apalagi gue punya laptop cuman buat scroll-scroll sosial media doang gitu loh. Ini masih oke banget lah. So, itu dia guys, sedikit pembahasan atau review tentang Dell 5300. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget buat tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.